Iki nari apa ngene iki? Ora, sampean melu nari, aku mau fungsiku mau nyekel gendera apa, kok gendera jenenge apa? Payung. Nah, lho, mun maneh kon jagongan warung V, aku cak supe. Angen ning sini. Nah, kami berdua tadi itu menirukan kiprahe sejumlah penari Indonesia yang kemarin tampil nek acara nek kene lho ning. Mungkin nek nggon selama aku urip nek kene-kene nek wis di sini acara budaya atau basar sing mungkin paling gede nek kene ning. Jenenge World Culture Festival. Sing dianakne sing ping 4 nek nek kene iki. Bisa nek Jerman, nek India, nek ndi ngono. Dianakne karo yayasan Art of Living. Jadi dari mana itu? India ya? India didirikan oleh seorang guru yoga atau pernapasan Bayangno India. sampean iku wong India iku akeh. Lah nek kene iki acarane iki wah sing teko meh sak yuta. Heeh. Volunteer tok relawane tok 10.000 ning bayangno panggung iki sak. Panggunge ngerti lah aku. Sak lapangan bola meneh iki gawe panggung ning. Oh ngono. Sing berpartisipasi tari utawa musik itu ana 80 negara seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia tampil kayak medley tari-tarian yang menggabungkan berbagai daerah, 8 daerah digabung di sini. Oh, jadi bisa ngelihat semua budaya Indonesia ya? Medley ngono lah ceritane. Medley. Pengen penasaran Dolar? Ditantang wae. Tarian dan musik dari 60 negara memeriahkan gelaran World Culture Festival yang diadakan di The National Mall. Selama 3 hari, ratusan ribu pengunjung dimanjakan dengan pertunjukan budaya dari Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan puluhan negara lain. Celebrating all the different countries and maybe meeting a few other people. Ini adalah World Culture Festival yang digelar pertama kali di Amerika Serikat setelah sebelumnya digelar di India dan Jerman. Indonesia menambah kemeriahan festival dengan tarian kolosal oleh 100 penari yang membawakan medley tarian Wonderful Indonesia dari 8 daerah, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua. Kathleen Hill, keturunan Indonesia di California, sangat bangga dapat membawakan tarian tradisional, meski hanya bisa latihan beberapa hari. I really loved it and I want to do it again. And I enjoyed not even wearing bataknis, but today I was in Papua, so it was like representing Papua in a different side. So it was really enjoyable. Oh, it was amazing. I know she was excited to go and do it. She was practicing hard at home, so flying out here and preparing, practicing in the hotel, it was definitely a journey. She wanted to do a good job, and it turned out well. Para penari tak hanya datang dari berbagai penjuru AS, seperti Maryland, California, Colorado, dan New York, tapi juga langsung dari Indonesia. Mayoritasnya bukanlah penari profesional. Bisa memprovide everybody yang bukan profesional dancer bisa jadi profesional, bisa jadi menari. Tadinya yang ibu rumah tangga aja, why not join with us? So kita have fun untuk menari Indonesia dan represent of Indonesia begitu. Di antara para penari ada juga orang Filipina dan Amerika yang mencintai budaya Indonesia. Seperti Claire yang pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Yogyakarta tahun 1962 dan bekerja sebagai antropolog sebelum akhirnya pensiun. So we would love for people to see, oh, that's not just one thing. This is diverse, but it's harmony, it's together. And I think it works beautifully, and I hope everybody understands how special it is. Yes. Koreografi Wonderful Indonesia merupakan gubahan Erna dan pengajar tari asal Medan, Sultan Martozet. Sementara lagu-lagunya diaransemen oleh musisi Rio Silayan bersama Voice of Indonesia. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA. Cukup ini ya Cak ya, antusiasme warga Indonesia untuk tampil dan mempromosikan budaya Indonesia di Amerika itu cukup gencar ya Cak ya? Terus menerus, dari aku teko nek kene ning Indonesia itu promosikan terus menerus. Memang dari berbagai hal ya, terus panganan, budaya, kuwi terus dipromosikan perlu akeh wong Amerika seru ngerti. Soalnya menang di Indonesia patah semangat ya. pokoknya wis tetap mempromosikan Indonesia ya. Nah, Dor, kita habis ini punya beberapa cerita soal kesenian, seni di Washington DC. Jangan kemana-mana, tetap di Warung VOA.
Aduh, adem-adem ngene luwe aku sesuai Suwe. Lah Cak. kan ono panganan akeh nek kono tenang enek kon food Gak truck ya, cocok Nek. aku iku. Loh, sampean iku sing fleksibel lah nek masalah panganan. Aja terus senengane mung misalkan terpaku ning kene tok, wis ora iso mangan liyane, keluwen sampean kok. Mau manganan nang Amerika lho, keju. Keju. Loh, tapi kan pilihan sing dari berbagai negara dunia kan enek kabeh nek kene sampean pengen saka Bener. Asia enek, saka Afrika ya enek, Eropa ya enek. Endi nggone enek kene. Menariknya aku bahkan banyak mencoba makanan sing baru Cak, sing belum pernah tak rasani sebelumnya ning Indonesia soalnya gak ono sing dodolan niku. Lah ya bener. Nah, ngomong-ngomong soal makanan dan diplomasi gitu ya, Cak ya. Penting iku, tapi salah satu diplomasi lewat kuliner diplomasi itu bahwa Thailand itu salah satu yang maju. Iya. Nah, ini juga dilakukan oleh wong sing ada diaspora, ada hubungannya lah dengan Indonesia. Pernah urip di Indonesia, namanya Nora itu, keturunan India sebenarnya, tapi terus pindah ke Amerika, tapi karena Rasa jiwa, cinta. wah itu tuh pernah tinggal lama di Indonesia ya. Nah itu pengen membawa cita rasa Indonesia Wah. jadi nenggon Amerika. Tanda Tanah dulur. dulur. I want to be known as a Californian chef with a Nusantara background. Inilah Nora Haron, Executive Chef Sunday Nusantara Californian, restoran yang menyajikan masakan Nusantara di Walnut Creek, California. I chose specifically Nusantara because it's where I grew up, right? I'm of Indonesian descent. I grew up in Singapore and we often travel to Malaysia. So our food is, very similar in a lot of ways, but to each his own, right? According to where you're from, in different parts of these islands, you will serve them differently like we do here in California. Nora yang berdarah Indonesia dan India ini telah menjalani profesi chef selama 20 tahun sejak pindah ke California. Berlatar belakang budaya yang amat beragam, lahirlah kreasi masakan Nusantara dengan sentuhan California. Salah satu menu unggulan yang ditawarkan Nora adalah gado-gado. I'm very proud of my gado-gado. We do ours different here. We call it the farmer's market gado-gado because as you know, California has an abundance of produce and we want to use what's seasonal to us. So we will have those flavors of a traditional gado-gado but done and presented in a Californian way. Walau baru dibuka awal Mei tahun ini, kehadiran Sunday Nusantara Californian telah menarik perhatian para penikmat kuliner Amerika. We really enjoyed the food. I mean, the food is just spectacular. So the flavor is very different and very tasty. Every dish is very flavorful, even the drinks. And everybody's very friendly as well. So we really liked the ambiance and all the staff. So we had the beef rendang, which I think was my favorite. And we had this beautiful asparagus salad with Brussels sprouts, which was delightful, and the flavors were super fresh and super flavorful, really unique. Kemampuan Nora menjembatani berbagai budaya kuliner membuat namanya sebagai chef cukup dikenal di San Francisco Bay Area. Walau tak mudah bersaing di industri yang didominasi oleh pria, namun Nora selalu berusaha untuk menjadi diri sendiri dan setia pada akar budayanya. And wanting to show what I'm all about, what my cuisine is all about, and who I am and who I represent, I never left that vision of trying to represent who I really am and to stay strong to who I am. And I think that has carried along. People love to hear my story. I think to have a good story to tell is great versus being a majority. Rochelle, karyawan di Sunday Nusantara Californian, melihat bagaimana kecintaan Nora terhadap profesinya memberi pengaruh positif kepada seluruh karyawan. It's really nice to see somebody so passionate about what they do and what they're putting forward. It kind of makes you excited too. You can see her passion, her love for what she does. I've learned that every day you look for something positive. Sunday yang artinya 3 generasi dalam bahasa Cina juga menjadi wadah bagi Nora untuk meneruskan tradisi kuliner yang diwariskan ibunya kepada putrinya. After all, cooking is to be shared, right? That is why you cannot copyright recipes. Recipes are meant to be shared, and I hope that she will carry on this tradition and this legacy and continue to represent her roots as I did mine. Dari Walnut Creek, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.
namanya selera juga beda-beda ya. Kita nggak bisa menghakimi, makananmu nggak enak. Kalau kita semua masyarakat punya makanan dan selera dan rasa masing-masing. Nah, dulur, jangan kemana-mana. Habis ini kita mau jalan-jalan ke daerah sing kono-kono. Kono wae. Tapi sing siji. Aku iki mbok ajak nang iki. Cok ngurus selesai to kita sama didoe iki gedung-gedung sampe gedung-gedung federal kene-kene. Memang bentuknya ya sing ngene iki lah kaya ora ramah ketok angkuh ngono, tapi memang ini daerah sekitar di mall atau alun-alun kene. Jadi itu memang perkantoran federal Amerika ya nek kene pusate. Termasuk view nek kono iki kalau nggak salah iki kantore Departemen Kesehatan dan Sosial lah ini ya. Sing tugasnya bantu-bantu lek bencana alam. Agak unik di kesehatan. Agak unik di Amerika itu, terutama di kantor federal Amerika. Arsitekturnya itu adalah brutalis, Cak. Oh, gitu ya. Jadi maksudnya apa kuwi? Brutal. Jadi kayak kesannya itu memang itu memang paradigma yang lama nih. Kan dia bangun sekitar tahun sebelum 45 atau 45-an itu sampai saiki ya modelnya segini-gini. Tapi menariknya itu selalu ada seninya, selalu ada patung-patung di gedung-gedung federal Amerika Serikat ini. Entah itu dalam bentuk relief, bentuk kayak ngono kuwi dipasang nek ngene iki salah satu patung. Itu karya seni to. Lho, sampean ketok ngono kuwi. Tak pikir diganggu longgo-longgo. Tapi enggak, longgo sampean iso bledos ya dilingkuhi. Enggak oleh karo petugas satpamnya. Oh, ngono. Itu semacam kayak patung yang mau mengandung karya makna tertentu, saya nggak ngerti juga apa. Dan bahkan jarene saiki ku ono danane ning kuwi. Berapa persen dari bangunan federal Amerika kuwi lek bangun gedung federal, sing berapa persen kudu dibayarnya tinggi jenenge seni. Dalam berbagai bentuknya. Ono liputane dulur. Tonton ae. Which is cast glass. These are very big prisms actually. James Carpenter adalah seorang seniman di New York. Perusahaannya telah menciptakan instalasi untuk puluhan bangunan penting. Termasuk 2 gedung pengadilan federal AS, langit-langit transparan di Phoenix, Arizona, dan pilar lampu gantung di Salt Lake City, Utah. My work's really about how to enhance or influence in a very positive way people's experience of spaces, primarily through the introduction of light and manipulating light. Carpenter adalah salah satu dari ratusan seniman Amerika yang dipilih selama bertahun-tahun untuk menciptakan karya seni orisinil untuk gedung-gedung federal. Para seniman dipilih oleh sebuah panel yang dibentuk oleh US General Services Administration atau GSA, badan pemerintah yang mengawasi gedung-gedung federal. Para seniman dapat mendaftar ke GSA untuk dipertimbangkan. Prosesnya mulai dari seleksi hingga pemasangan bisa memakan waktu beberapa tahun. Bekerja sama dengan GSA tidak selalu menguntungkan, layaknya menjual seni ke sektor swasta. Komisi seniman dapat berkisar dari $50.000 hingga lebih dari $1 juta. Namun, ini tidak selalu tentang uang. This is for the nation. This is permanent. We will take care of it. They're looking at it as a way to participate in what's going on in the nation and to be part of its history. I think it's nice to capture that. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi Carpenter. Dia mengatakan bahwa dalam hal proyek komersial, beberapa pengembang ingin menginvestasikan waktu dan uang sesedikit mungkin. I think with the GSA, you're really trying to do something of exceptional quality and something that really speaks to the people using the building as an exceptional moment in their daily life. Saat ini, GSA mengikuti prinsip-prinsip panduan untuk arsitektur federal yang ditetapkan pada tahun 1960-an. Sebuah komite kepresidenan mengatakan bahwa seni rupa harus dimasukkan ke dalam gedung-gedung federal dengan fokus pada karya seniman Amerika yang masih hidup. Pemirsa, instalasi metal berjudul Heroic Shore Point ini merupakan salah satu karya seni yang didanai oleh program Art in Architecture dan ditempatkan di depan gedung Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Dan secara keseluruhan ada 26.000 koleksi karya seni yang berada di dalam koleksi GSA, yang mayoritasnya merupakan lukisan dari tahun 1930-an. Dari Washington DC, saya Ryut Wasikal dan tim VOA. Bertanding, aku mang bedek-bedek. Apa? Tanpa representasi mbuh jenenge kewan utawa manungsa sing diwakili karo patung pokoke
kita harus menafsirkan Mungkin sendiri. muter dari jauh, dari dekat, dari mana, dari atas, dari bawah. Jadi hanya bermain perspektif, kamu ndelok saka kono bentuk-bentuke, saka kono bentuke, tafsirkan sendiri maknanya apa. Aku ngerti, keseniannya bingungi, perasaannya bingungi. Nah, itu seni yang nggak buat membuat kita penasaran. Nah, itulah mungkin berhasil memancing orang untuk penasaran dan memberi makna sendiri-sendiri nih. Apakah indah? Nah, itu terserah tergantung. masing-masing. Sini kita mau belajar bahasa Inggris lan nonton jagat. Reko tapi sakwise sing siji iki. Delokan kembang-kembang jek enak lho ning. Heeh. Iki sampean rene kira-kira tang minggu neh wis ilang kabeh iki. Iya, tapi kering korontang. Ya, cuacanya juga udah mulai dingin. Tapi jerene ning mergo perubahan iklim atau piye. Oktober biasanya kan lumayan ademe ya adem lumayan adem lah mendekati musim adem to kuwi. Tapi diperkirakan jarene para ahli cuaca iki iki termasuk sing 1 bulan Oktober iki rada anget sithik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Apakah itu dampak dari pemanasan global? Yo salah satu terdakwane ya kuwi lah para ahli mengatakan ngono kuwi. Sementara Indonesia iki panasnya pol. Wah. Jadi yo nek kono padahal ngerti dhewe lho ning. Kan memang yo nek di nggone panas. Seluruh Indonesia. Panas pol itu bahasa Inggrisnya apa, Cak? Pol itu ya very. Very. Sangat. Nah, dulu kita belajar bahasa Inggris dulu dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. Every language has weather-related expressions. 2 common weather conditions are rainy and sunny. Jonathan, are you coming to my lawn care party? We need to mow the lawn, pull the weeds, and cut down a dead tree. Of course, I will be there. You know, you also said you were coming to my paint my kitchen party, and you didn't. This time I will. Come rain or shine, I will be at your place Saturday morning. Come rain or shine means something will happen no matter what. It's a promise. You can even use the phrase when talking about the actual weather. So, if you invite people to an outdoor party, you can tell them it will happen come rain or shine. And that's English in a minute. Galur. Saiki gilirane jagat neko-neko. Gulat nang kereta. Lo, gak bahaya ta? Bener lur, iki kedaden nang gerbong kereta cepet Jepang utawa Shinkansen jurusan Tokyo Nagoya kapan kae. Sakliane adegannya kegulu, pegulat loro Jepang profesional iki yo saling banting-membanting. Acara gulat nang gerbong kereta sing ana wasite iki dianakne mbare Asosiasi Gulat Profesional Jepang. Ternyata sambutan penumpang antusias, tiket ludes kedol kabeh lan penumpang seneng mergo entuk hiburan sing biasane iso mung nonton TV utawa nang ring gulat. Lek nek penumpang sing ketendang ya wis dianggep apes lan iso nggo kenang-kenangan lur. Bocah umur 2 tahun nok Peru iki diplayakno nang unit gawat darurat dioperasi mergo mangan jarum suntik. Operasi berjalan lancar lan wulung dom sing mancep nang beberapa organ tubuh kasil ditokno. Jarene mboke, bocah iki kemungkinan mangan jarum suntik sapi pas dijak kerja nang peternakan. Kok iso nganti wulung jarum, mboke ya nggumun, ngerti-ngerti bocah wis nangis. Untunge sakwise operasi bocah ndang mari lan iso dijak guyon meneh. Lagi ketoke bakat dadi pemain debus menggelir. Untuk laporan ono pedet numpak mobil, polisi kutha Norfolk negara bagian Nebraska cancut Taliwondo goleki. Nek dalan polisi kaget ternyata duduk pedet sapi, tapi banteng gede sing lagi diangkut mbarek sedan. Banteng sing ngadeg nang kursi penumpang iki jenis Fatusi sing sungune njer papah dawa lan gede. Mergo iso mbebayani, polisi merintahno sapi sing jenenge Howdy Doody sing ketok mencret nang dalan iki digawa mulih nang kandange meneh. Lan sopire yo manut ae go mulih mbarek sedane. Lek mbrek sepeda motor nang dalan iso mencelat nang sawah iki lur.
apa peran seni dalam hidup sampean? Ya memang susah didefinisikan secara pasti ngono ya. Wah, ini jawabannya filosofis ya. Jadi identitas ya, Cak. Identitas rasionalitas yang melekat pada kita. Ya. Nggak mungkin orang itu hidup tanpa seni nih dalam bentuk apapun ya. Di Amerika memang mungkin banyak orang yang berpikir kayak, oh kesenian Amerika itu apa ya? Mungkin 1-2 mungkin kita kenal soal misalnya musik jazz, hip hop. Hip hop juga. Tarian mungkin kayak line dance, cowboy, itu kayak poco-poco dulu. Itu ada juga yang Amerika. Tapi pasti ada yang universal nih. Kadang-kadang kayak poco-poco itu kan hampir sama dengan line dance. Jadi di dunia ini memang kadang-kadang kita dipersatukan sing jenenge kayak musik atau seni lah nih ya. Iya. Sudah 30 menit. Nontonin sampean, acara warung VW, ngobrol ngarung itu ya. Like misalnya sampean duwe saran, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono ning Amerika atau pengen kita jalan-jalan kemana ngono, sampai ae dulur ke warung@voanews.com. Atau nang media sosiale, nang YouTube, nang Instagram, Twitter, terus apa nih Facebook kuwi wis pokoke sampean ngetik kayak VOA Indonesia nek kono sampean mlebu kono iso informasi macam-macam audio, video, artikel. Website juga. Nah, dari Washington DC aku ning sini. Aku Cak Supri lan ning Buri kamera ana Cak Rifan. Pamit.